Baik, kita masih di Hitam Putih Women's Talk dengan tema nikah siri. Dan saya mau lanjut lagi sebentar. Ini kalau tadi kan Melinda mengatakan bahwa secara hukum sudah beres ya. Secara hukum sudah beres. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana hubungan anak dengan ayahnya sekarang? Subhanallah banget, pas kemarin bulan Desember ulang tahun anak saya, papinya datang ke rumah saya. Alhamdulillah ternyata Allah itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa, sudah membukakan pintu hatinya dan sadar gitu kan. Akhirnya beliau datang, aku pikir hanya bercanda gitu kan. Ternyata beliau datang dengan ya terima kasih buat papinya udah datang dan ya mungkinnya itu jabatan, kekuasaan, harta itu hanya sementara. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, dia baru mau mengakui itulah gitu. Tapi ya sudah mau gimana lagi. Dan dia bilang saya tidak punya. Oh saya bilang saya tidak mempertanyakan itu. Yang terpenting saat ini Pak Deddy sudah bisa melihat putrinya yang sudah besar, Pak Ara yang sudah besar dan Ara pun sudah melihat sosok seorang papinya itu seperti apa. Gitu. Kalau secara material dinafkahkan capek ya. Capek banget sih gitu loh kan Mas Deddy sama Gina ya. Kalau dalam hukum dia tuh harusnya beliau itu harus menafkahi putri saya per bulannya tuh dia menyanggupi 3 juta. Awalnya kan dia bilang 10 juta, nawar istri yang pertama nawar sama pengacaranya 3 juta aja ya Mbak. Oke, saya ikhlas. Yang terpenting tanggung jawab, ya kan? Ternyata, ya, padahal nggak ada artinya juga gitu kan? Ternyata tidak ada artinya gitu. Tapi saya berpikir gini aja, berpikir positif saya. Oh iya, ngapain sih saya harus seperti itu? Yang terpenting sekarang putri saya sudah diakuin oleh negara. Di MK sudah ternyata Maharin adalah anaknya Pak Deddy Supardi. Itu yang buat saya luar biasa, karena itu perjuangan yang sangat luar biasa. Hantamannya luar biasa sekali. 4 tahun. 4 tahun perjuangan. Wow, banding, naik, banding. Aduh. Oke, saya akan mengundang seseorang yang akan menerangkan lebih lanjut lagi. Ini penting banget buat ibu-ibu ya, atau wanita-wanita di sana untuk menonton ini. Karena dia akan menerangkan tentang nikah siri itu sebenarnya seperti apa sih ya. Ini adalah salah satu perwakilan dari Komnas Perlindungan Wanita, Ibu Masrurah. Masruhah. Apa kabar? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya. Iya, baik. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Nah, Ya, aku deh Bu. menarik banget tadi saya ngobrol. Jadi tadi saya sempat nanya, Bu. Jadi secara agama ini dibolehkan ya. Tapi katanya Ibu tadi nikah siri itu hanya ada di Indonesia. Tadi katanya Ibu begitu. Gimana ya? Iya, kalau kita bicara nikah siri gitu ya. Nikah siri itu kan nikah yang dirahasiakan, yang disembunyikan. Meskipun saya sempat dengar Mbak Melinda tadi ya, sudah istilahnya gitu ya, disakiti luar biasa ketika anaknya ulang tahun datang gitu. Masih bersyukur, kemudian alhamdulillah itu rata-rata perempuan gitu ya, korban itu masih merasa ini apa ya, permaafannya masih tinggi gitu. Padahal ini sudah luar biasa ya. Tapi saya kembali, perkawinan siri. Nikah siri sebenarnya tidak biasa di negara-negara lain. Di Indonesia yang membudayakan soal perkawinan siri. Bisa di kalangan agamawan, non-agamawan, ini hampir semua gitu ya. Wacana soal siri zaman dulu sampai sekarang terjadi. Nah, kalau kita bicara perkawinan siri, kira-kira gitu ya, secara hukum, kalau kita bicara konteks hukum positif pastinya nggak bisa. Karena dalam Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, di pasal 2 itu dibicarakan bahwa perkawinan sah jika gitu ya, istilahnya mengikuti keyakinan dan agamanya masing-masing kedua pihak. Tapi yang ayat 2 itu dibicarakan jika dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Nah, perkawinan siri biasanya tidak dicatatkan. Oke, baik. Jadi itu adalah budaya yang di Indonesia kebanyakan. Intinya seperti itu ya. Bukan hanya di Indonesia tapi ya. Yang merebak sebenarnya di Indonesia. Yang merebak di Indonesia. Oke. Pertanyaan kedua tadi kan harus tanya lagi nih dengan dari Melinda. Kalau misalnya saya menikah siri, tapi saya punya istri. Istri saya tidak tahu, apakah secara agama benar? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dalam Islam itu dibicarakan bahwa, atau misalkan pada umumnya orang menikah itu selalu bicara soal
di dalam khutbah perkawinannya itu membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Itu di dalam semua agama konteks itu Indonesia hal itu, bicara keluarga bahagia sejahtera. Betul. Itu konteks misalkan BKKBN biasanya bicara soal itu. Artinya ini dibangun antar pasangan suami istri, dan yang ada dalam rumah tangga itu juga diajak musyawarah. Nah, ketika menikah lagi jarang-jarang atau bahkan tidak terjadi istrinya yang pertama diajak bicara. Artinya ini dia rahasia, merahasiakan dan penipuan sebenarnya. Tapi banyak yang melakukan hal itu tuh. Iya. Mana ada berani Bu laki-laki ngomong ke istri pertamanya, gue mau kawin lagi, kagak berani kali Bu. Ya, tapi ini kan artinya dia mengkhianati dalam konsep perkawinan. Kalau bahasa ibu-ibu yang di depan itu misakon holido, ikatan yang suci, artinya nggak boleh dinodai. Nah, berarti yang melakukan, maaf ya kalau saya salah, tapi berarti penghulu atau siapapun itu yang mensahkan melakunya salah dong pada saat itu. Kalau konteks hukum negara, hukum positif tidak boleh. Tapi dalam fikih konvensional biasanya gitu ya, karena terkait dengan keyakinan dan agamanya itu dilakukan, tetapi ada pihak lain yang tidak diajak bicara. Artinya istri pertama, anak-anaknya tidak diajak bicara. Secara agama? Ya salah. Tetap salah. Tidak boleh, karena harus dimusyawarahkan kalau Berarti kita tetap bicara salah, dalam ya? konteks keadilan. Oke, nah kerugiannya apa nih kalau seorang wanita dinikahi siri? Mbak Melinda pasti bisa menceritakan banyak hal, tapi sejumlah kasus perkawinan siri biasanya gitu ya, ini secara hukum tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Tuh. Nah, sudah bilang betul, ini soal misalkan anak. Contohnya, meskipun ini ada hak perdata belakangan ketika kasus judicial review dari Mahkamah Konstitusi, kasusnya Mak Cica. Tapi memang juga prosesnya luar biasa. Luar biasa, iya makanya. Lalu yang kedua, karena relasinya dengan suaminya lemah, ini rentan dengan kekerasan. Bisa saja suaminya tidak mau memberi nafkah, penelantaran ekonomi, karena dia anggap secara hukum tidak ada jaminan tadi, tidak ada ikatan. Bisa aja ditinggal pergi kemana-mana gitu. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga ya? Nah, terus Iya, jadi tentu. itu gimana Ibu kalau misalnya udah terjadi kekerasan terus dirugikan, mau lapor ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan bisa, atau misalnya Tapi, lapor ke negara gitu. Kalau kan itu nggak mungkin ada coba saya pengakuan. jawab ya kalau saya salah, maaf. Tapi kalau kekerasan seperti itu sebenarnya nikah nggak nikah, siri nggak siri, terjadi kekerasan bisa lapor harusnya. Oh bisa. Iya. Apapun itu kan. Iya, ini bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Ya. Yang kasus-kasus biasanya perkawinan siri, soal perkosaan, soal eksploitasi seksual. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu luar biasa perkembangannya dari masa ke masa. Dan data kami luar biasa. Banyak nggak yang kekerasan ngadu seksual. ke Anda kasus nikah siri? Biasanya korban tidak mengatakan saya akibat pernikahan siri, karena tekanan dari pelaku juga luar biasa gitu, karena ini relasi kuasa biasanya. Jadi dia paling biasanya korban datang mengadu kasusnya yang dia alami. Biasanya dia mengalami kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan seksualnya, bisa perkosaannya, bisa penelantaran ekonominya, bisa soal kekerasan pada anaknya, baru panjang lebar baru cerita. Baru ketahuan itu. Oke. Kasus apa? Ibu pernah terima kasus yang paling parah contohnya? Kalau dari total data ya, yang kebanyakan masuk di lembaga kami itu adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau boleh saya cerita, misalkan dari data di tahun 2014, meskipun data kami gabungin antara pengadilan, kasusnya di pengadilan agama gitu ya, dengan kasus-kasus yang masuk dari teman-teman pengada layanan gitu ya. Kalau boleh saya ceritakan dari lembaga pengada layanan kasus, misalkan semacam LBH Apik atau lembaga-lembaga pendampingan kasus, ada 1.250-an gitu ya. Di tahun 2014 itu yang dari lembaga pengada layanan, 68%-nya itu kekerasan dalam rumah tangga. Ini kasus bisa kekerasan terhadap istri yang mayoritas gitu. Dan kalau datanya pengadilan agama sebenarnya dari 280.000 sekian kasus, itu juga yang tertinggi itu soal ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua itu soal tidak bertanggung jawabnya suami. Yang ketiga soal penelantaran ekonomi. Artinya sebenarnya
kasus-kasus kalau dikaitkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini kena soal tidak tanggung jawab, ketidakharmonisan, penelantaran ekonomi, rata-rata muaranya ya ini kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lah intinya ya. Oke, baik. Ya, kalau sorry Mas Dedi. Emang sih Bu, dulu tuh saya kan nggak ya Komnas HAM di mana sih, jadi Komnas makanya Perempuan. Komnas Perempuan, makanya saya tuh akhirnya saya punya teman yang ngerti masalah hukum, makanya saya sharing sama dia dan udahlah kita bantu, akhirnya kita sama pakai tim pengacara. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau cerita masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan itu nggak etis ya Bu diomongin di sini. Intinya yang penting paling masyarakat fatal. kita masih menganggap itu tabu, harus dijaga gitu. Padahal sudah disakiti. Nah, kalau nikah bertahun-tahun. siri tapi adem ayem aja gimana? Secara hukum? Nggak ada lah. Nggak ada. Mas Dedi. Mereka perempuan itu pasti tertekan. Pasti tertekan. Nggak bohong kalau dia nggak tertekan. Dia dicukupin dengan harta, bener nggak Bunda? Contohnya saya dikasih istilah ini mobil tinggal pakai ya Bu ya. Tapi buat apa? Bukan atas nama saya. Ya saya kalau tinggal pakai mah ya buat apa? Ya makanya bukan kan dikasih namanya kalau tinggal pakai. Tadi gue bilang. Jadi intinya nikah siri itu nggak ada yang menyenangkan. Tidak ada yang menyenangkan. Nah, intinya gini. Oke, namanya udah aja siri. Ya aduh, Ibu. Dirahasiakan, disembunyikan, mestinya kan dipublish. Makanya ada tradisi walimatul urus itu kan sebenarnya mengumumkan. Kan nggak pakai pengumuman publik kan ketika menikah secara siri. Tapi ada dong orang yang nikah siri tapi prianya tanggung jawab, ada kan? Ada banyak, ada juga. 1001. Kasihan Bu, laki-laki di sini cuma satu. Nah, karena kita punya bintang tamu nanti yang nikah siri dan baik sampai sekarang. 1001 ya. Masa Bu? ada? Ada. Yakin, Makanya kalau mau saya nikahin nggak mau. Coy. Secara hukum ini kan dia lemah secara hukum. Enggak bohong. Pasti tertekan ya Bu. Bohong banget kalau dia bahagia Mas Dedi. Tapi Tunggu, maaf. Ini nikah siri tertekan dalam pengertian apa dulu nih? Saya harus tanya dulu. Nikah siri kalau dia sudah punya istri dulu. Iya dong. Kalau dia nikah siri secara agama doang dia tidak punya istri gimana? Ya dia tidak secara agama. Dia nggak akan sebenarnya kuat ya Bu ya. Tidak ada jaminan Tidak ada secara jaminan. hukum. Tidak ada jaminan secara Udah hukum. nikahnya yang sah aja nih dipakai pengadilan, pakai itu KUA, ngapain siri-siri lagi? Tidak ada jaminan secara Hukum. Ya Bu ya, bener nggak Bu? Ya kalau dia sebagai Nyeret hati, kalau sakit mengalami hati. kekerasan, Sorry, kalau maaf. dia mengalami kekerasan, misalkan konteks undang-undang PKDRT tidak mengcover dia. Oke, berarti intinya secara hukumnya atau Ya, secara tetapi hukumnya. juga gitu ya, ini rentan dengan kekerasan. Bisa dia ditinggalkan, bisa tidak dinafkahi, bisa macam-macam karena tidak jelas tadi statusnya. Ya, misalnya kayak saya Bu, kan harusnya kan dia bertanggung jawab nih kan, udah oke, dia katanya anak saya mau diasuransi dan lain-lain. Tapi capek juga kali ya Bu saya. Melinda harus lapor ke Komnas Perempuan. Aduh, liar banget ya. Ini aja saya 4 tahun capek banget Bu. Udahlah biar aja urusannya dia di akhirat 4 tahun aja. kalau dihitung hari berapa? Ya. Om Deddy, emang kalau boleh tanya nggak sih satu lagi? Emang kalau nikah siri itu benar-benar nggak ada surat ya? Kalau nikah negara kan ada buku pasti. Ini sekedar memo aja deh. Nggak ada. Nggak ada Jadi surat. benar-benar salaman aja. Jadi gini lah, intinya beginilah, nikah siri itu udah salah, ya Iya. kan? Tapi kalau nikah siri, misalnya nikah siri nih, Iya. kamu dibeli rumah dulu, dibeli mobil dulu, pakai nama sendiri masih mending lah. Dia Iya. mobil aja nama bukan nama dia, salah dia lagi 2 kali salahnya. Iya juga. Makanya jangan Terus tadi kenapa tadi Mas Dedi nggak mau ngajakin nikah siri? Oh, langsung transfer 23 miliar. miliar. Oke, tapi saya mau nanya ini Bu, sekarang kalau kita bicara tentang nikah siri, ini bahkan sekarang ada nikah siri online loh. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi ini kan katanya bahkan bisa jadi prostitusi terselubung nih. Astagfirullahaladzim. Nah, pernah dengar Bu nikah siri online? Ini Apa sudah ada nikah siri online, ada nikah mut'ah, tapi saya kira kita semua perempuan harus waspada nih. Bagaimana untuk menolak perkawinan yang model-model tidak jelas itu. Mendingan nggak nikah ya Bu? Inilah dia. Jadi banyak nikah siri online. Aduh. Ada yang nikah siri secara online katanya sekarang. Tapi kasusnya Ini apa? gosip-gosip Kayak yang terakhir ya. ini juga masalah kan? Rata-rata semuanya bermasalah. Bermasalah. Rata-rata bermasalah. Ini juga bermasalah kan?
Berarti kalau ibarat kata kalau nikah siri secara online itu kan tetap ada ijab kabulnya kan ya Bu ya kalau gitu? Bu, kalau online gimana? Bukan kan harus ada Ya, lewat harus ada wakil. telepon. Apa bisa kan saksi pernikahan itu kan ada mempelai perempuan, laki-laki dan wali. Nah ini kan nggak ada Bu, cuman online. Bisa aja sayang, Astagfirullahaladzim, iya. bisa. Iya. Nikah siri bininya nggak kalau tahu aja begitu- bisa loh. Kalau begitu enak banget Ibu Ya, tinggal lewat makanya. bye-bye, yuk kawin sini nih, lewat telepon. gosipnya. Enak banget laki-laki begitu. Yang kasihan kita Itulah, ya Bu. betul, makanya Ya Allah, kita Gusti. perempuan itu harus bisa menolak, mengatakan tidak gitu kan. Kalau Sampai ada diajak wali Sebenarnya kan secara ini online. sebenarnya kan ini adalah sebuah kecacatan yang diambil karena mencari celah kan. Intinya jadi anggaplah kalau nikah siri secara agama diiyakan, tapi kan ada celah-celah yang dimainkan kan intinya seperti itu Bu. Benar tidak Bu? Ya, tapi kan bagaimana gitu ya, para pejabat negara, pejabat publik, tokoh agama, setidaknya bagaimana bisa memaknai pernikahan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau menikah itu adalah ikatan yang suci, misakun hulidho bahasa dalam Islam gitu. Artinya ini bagaimana dijaga dengan baik untuk tidak kemudian ada pihak-pihak yang disakiti, didolimi, dilemahkan. Karena sebenarnya niatan menikah itu kan untuk membangun keluarga Sakinah mawadah. bahagia, Nah, kalau- keluarga sejahtera. Kalau si istri pertama tidak tahu seperti kasus Melinda, istri pertama bisa nuntut nggak? Bisa dong. Ya tahu deh Bu. Karena ada yang disakiti juga kan? Menuntut pada suaminya. Bisa. Bisa. Nah, kalau nikah aja istri pertama nggak tahu, nikah online ya pasti bisa lah ya. Karena apa aja bisa diselewengkan kan Iya, intinya. sama bahkan Iya. yang aku dengar nikah online itu saksinya disediakan, Subhanallah. walinya disediakan ya kalau nggak salah dan Jadi nikahnya via bisnis ya, Skype jadi bisnis gitu. Jadi ya. bisnis dong. Iya. Bisnis. Bu, Jadi bisnis. ini kan sama aja menyalahkan syariat Islam dong. Iya. Ya Allah Gusti. Ngeri Bu ah. Nikahnya yang jelas-jelas aja deh Bang. Yang jelas-jelas aja Bang pakai KUA Bang. Udah ngalamin ya soalnya ya. Ay, makan lagi. 4 tahun ke pengadilan bolak-balik. Kalau kawin kontrak bedanya apa Bu? Nah, itu lagi. Sama saja. Jangan lakukan kawin kontrak. Ini kan kayak kemudian pernikahan kan hanya sekian waktu. Pasti yang lemah lagi juga perempuan. Yang enak mah laki-laki. Saya mah nggak punya istri, yeah. Pokoknya biar bagaimanapun juga ya Bu ya, yang enak mah laki-laki, bener nggak Bu? Kita mah kodratnya wanita itu tersakiti, Mas Dedi. Kalau kodratnya wanita, kalau kodratnya Kali ibu saya. Kita ralat, maaf Ibu, maaf, hampura Iya, ya. bukan kodrat. Kalau kodrat wanita disakiti dia punya bini, kenapa lu mau? Lu nggak ngirit gitu. Nah ya makanya. Nah, Coba Ibu kodratnya perempuan itu selalu tersakiti, maaf Bu, maaf Bu. Iya, biasanya sorry. secara budaya bener. perempuan tuh sering disakiti. Kalau kodrat itu kan perempuan bisa melahirkan, bisa menyusui, betul. Hampura, Ibu, menstruasi hampura. kan, bisa hamil. jadi itu kodrat juga disakiti itu kodrat Bu. Bukan Ya Allah. lah, bukan lah. Selalu tersakiti ya Itu Bu. biasanya gitu ya, karena perempuan dianggap posisinya lemah, dia dikondisikan sebagai ibu rumah tangga, seringkali gitu ya diposisikan kelas 2. Saya mau bikin Komnas Perlindungan Pria lah. Ibu, ayo buat para pria-pria, jadilah seorang sosok pemimpin yang bijaksana, jadilah seorang pemimpin yang soleh ya Bu, yang menyayangi dan mencintai keluarganya Betul. gitu dan anak-anak. Tapi Contoh biasa, nih. iya benar, pria-pria juga harus seperti itu. Tapi perempuan-perempuannya juga jangan mau terhasut. Mungkin Ibu bisa Betul. kasih tahu gimana supaya perempuan-perempuan di Indonesia nggak tergoda sama yang namanya Mungkin nikah karena siri, tergoda nikah duniawinya kontrak kali ya, gitu Bu, Bu. ya. Jadi harus gimana? Jadi gitu. kalau melihat tantangan yang luar biasa di luar ini gitu ya, kalau misalkan ada pandangan, oh laki-laki penggoda misalkan, ya jangan mau digoda lah gitu kan. Bagaimana perempuan punya posisi tawar, bagaimana perempuan bisa bicara mengatakan tidak ketika ada rayuan, mengatakan tidak kalau kemudian diajak nikah siri, mengatakan tidak jika Udah pernah diajak nih, Bu. Dua nikah orang nih Bu mut'ah, kemarin. gitu kan. Udah ditawarin Bu 2 orang kemarin Bu. Masa Allah, aku nggak mau Pak gitu. Ntar merana lagi saya Pak. Aduh. Sudah mengalami kan? Oh, udah banget Bu, dalam banget. Aduh. Resikonya luar biasa. Selain pada dia perempuan, anak-anaknya.
juga mengalami. Anak itu biasanya tidak kekerasan. diakui oleh pemerintah. Ya, meskipun kalau aturan secara perdata gitu ya, kasusnya Melinda ini dia sudah bisa berjuang karena putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, bahwa hak anak kepada ayah yang secara biologis itu bisa dimiliki gitu. Tapi meskipun ini tetap si istri ya tadi dianggap bukan istri gitu. Tapi begini, ini maaf ya, saya keluarga cerai, saya cerai dengan istri saya. Ini bukan bagus. Saya tidak pernah mengatakan perceraian adalah suatu yang bagus. Itu salah, tidak boleh ditiru. Tapi manusia punya jalannya masing-masing. Tapi yang saya pelajari adalah begini. Tapi bisa ikhtiar, Mas. Apa? Bisa ikhtiar, bisa berusaha. Tapi percaya apa tidak, begini, ketika di pengadilan dan sebagainya, sampai detik ini saya masih menafkahi gitu. Tapi percaya apa tidak, ada kelemahan. Kelemahannya adalah gini, kalaupun di pengadilan dibilang nafkahin, kalau saya nggak nafkahin juga, nggak bisa apa-apa juga perempuannya ternyata. Nah itulah dia kelemahannya. Jadi balik-balik lagi, ya wanita yang tersakiti wanitanya. Wanitanya tersakiti sama prianya tahu diri. Relasi kuasa tadi. Iya. Jadi biasanya pelaku punya power, punya posisi tinggi. Jadi yang korbannya itu secara posisi di bawahnya lebih lemah. Ketika dia berjanji memberi nafkah, tidak jadi diberi nafkah, diam. Karena itu soal tadi kalau saya bilang relasi kuasanya timpang. Kalau mantan istri saya mas sekarang kaya raya. Sebentar. Enggak apa-apa, saya nggak dikasih nafkah. Yang penting saya masih, mudah-mudahan yang penting saya kaya hati. Daripada saya miskin iman, ayo. Mendingan saya kaya iman daripada miskin iman. Benar. Kalau miskin iman, dia nggak punya hati nurani dan tidak punya. Makanya jangan nikah siri. Ya kan, gua kagak mau lagi udah tawarin dua orang. Dari tadi ya. Om Deddy laki-laki sendiri loh di sini ya kan? Isinya perempuan semua. Intinya adalah apapun itu nikah siri, ingat kalau apalagi kalau udah punya istri. Nah istri ini juga disakiti gitu kan, jadi saling menyakiti. Jadi gitu. intinya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan laki-laki, tapi perempuannya juga bagaimana caranya harus bisa menjaga diri. Benar. Jangan mau lah intinya gitu Bu ya, jangan mau. Baik, ada seorang ibu nikah siri, dia memperjuangkan anaknya untuk diakuin. Tapi ada juga yang berbeda. Saya punya bintang tamu. Ini orang tua memutus hubungan secara hukum dengan anaknya. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Kita lihat. Putus hubungan dengan anaknya secara hukum. Seperti apa itu, slide satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi luar biasa perjuangan.